Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku penanggung jawab mata kuliah Kepanitiran Klinik Madya Kedokteran Keluarga di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya akan menyampaikan mengenai RPS untuk mata kuliah ini. Berikut deskripsi singkat terkait mata kuliah. Jadi untuk ilmu kedokteran keluarga sendiri merupakan cabang keilmuan kedokteran pencegahan yang berorientasi terhadap pasien dan keluarga dengan lingkungan sekitarnya. Untuk kepanitiran klinik ini merupakan mata kuliah pada tahap profesi atau klinik yang harus dilalui oleh dokter muda. Jadi adik-adik dokter muda supaya bisa lulus harus melewati beberapa rangkaian kepanitiran klinik madya, salah satunya adalah kedokteran keluarga. Ilmu dasar untuk kedokteran keluarga ini telah diberikan sebelumnya kepada mahasiswa pada tahap preklinik, yaitu pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan 3 pada semester 6. Syarat supaya adik-adik bisa mengikuti KKM ini adalah apabila adik mahasiswa sudah melewati 4 rotasi kepanitiran klinik madya, yaitu di 4 kepanitiran klinik bedah, ilmu kesehatan anak, ilmu penyakit dalam, maupun obstetri dan ginekologi. Untuk pengampunya adalah tim teaching yang terdiri kurang lebih dari 11 pengampu. Kemudian ini adalah capaian pembelajaran dari prodi. Terdapat 10 area kompetensi yang terdistribusi dalam 16 capaian pembelajaran. Untuk area kompetensinya meliputi profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, area pengelolaan informasi, area landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, pengelolaan masalah kesehatan dan manajemen sumber daya, area kedokteran emergensi, area kepemimpinan, dan yang terakhir area keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Sementara untuk kepanitiran klinik ini terdapat 3 CPMK, di mana pada masing-masing CPMK terdapat beberapa sub CPMK. Untuk CPMK yang pertama adalah adik-adik dokter muda diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip komunikasi efektif untuk melakukan pendekatan holistik komprehensif sesuai aspek etiko-mediko-legal dengan menggunakan berbagai modalitas. Untuk support CPL-nya mencakup CPL 1-5, kemudian CPL 14-16. Kemudian selanjutnya untuk CPMK yang kedua, diharapkan adik-adik dokter muda mampu menegakkan diagnosis holistik dan penata-laksanaan komprehensif terhadap berbagai kasus di pelayanan primer. Untuk support CPL-nya mencakup dari CPL 7 sampai CPL 13. Kemudian yang terakhir untuk CPMK ketiga, diharapkan adik dokter muda mampu mensintesis kesimpulan melalui proses klinis sebagai dasar pengambilan keputusan klinis. Untuk support CPL-nya adalah mencakup CPL 1-2, CPL 6, dan CPL 8. Untuk timeline, karena kedokteran keluarga terdiri dari 4 minggu, maka berikut adalah deskripsi aktivitas pada setiap minggunya. Pada minggu pertama terdapat aktivitas kuliah pembekalan, kemudian orientasi di wahana pendidikan, serta sisanya adalah adik-adik sudah mulai melakukan rotasi di wahana pendidikan. Adapun wahana pendidikan yang digunakan di sini adalah puskesmas. Kemudian pada minggu kedua sampai keempat, selain adik-adik wajib melakukan rotasi di wahana pendidikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, maka terdapat 2 penugasan untuk adik-adik berupa penugasan laporan Family Healthcare Project serta penugasan telemedicine. Kemudian untuk ujiannya ini adalah ujian mini CX, dan pada minggu terakhir di minggu keempat
Adik-adik akan ada ujian akhir berupa ujian lisan, kemudian biasanya akan diakhiri dengan seminar presentasi di minggu terakhir yang akan dihadiri oleh seluruh pengampu di kedokteran keluarga maupun dokter preseptor di wahana pendidikan. Berikut adalah rincian untuk aktivitas di minggu pertama disertai dengan subjek PMK, metode pembelajaran, maupun kriteria dan bentuk penilaian. Pada minggu pertama ini terdapat 3 aktivitas besar dimulai dari kuliah pembekalan. Metode pembelajarannya tentu adalah kuliah. Kemudian aktivitas orientasi wahana pendidikan, adik-adik langsung hadir di wahana dan akan diberikan pengarahan dari dokter preseptor di wahana pendidikan. Aktivitas selanjutnya adalah rotasi di wahana pendidikan. Di sini terdapat 2 subjek PMK yang diharapkan dapat dicapai oleh adik dokter muda, dan metode pembelajarannya di sini adalah menggunakan bedside teaching. Untuk kriteria dan bentuk penilaiannya menggunakan logbook harian dokter muda, jadi adik-adik dokter muda biasanya akan mencatatkan aktivitas apa yang dilakukan di wahana pendidikan, kemudian nanti akan dilihat dan diparaf baik dari pembimbing di kedokteran keluarga maupun pembimbing yang berada di wahana pendidikan. Kemudian untuk minggu kedua, karena adik-adik memang sudah full berada di wahana pendidikan, jadi untuk metode pembelajarannya adalah bedside teaching, manajemen kasus, disertai dengan penyuluhan. Untuk penyuluhan ini bisa penyuluhan berupa home visit maupun penyuluhan terkait dengan tugas telemedicine, yaitu pembuatan konten kesehatan yang nantinya akan diposting di sosial media. Adapun untuk minggu ketiga kurang lebih hampir sama dengan minggu kedua, jadi untuk metode pembelajarannya juga masih kurang lebih sama, yaitu bedside teaching, manajemen kasus, disertai dengan penyuluhan. Sementara pada minggu terakhir atau minggu keempat, metode pembelajaran yang banyak digunakan adalah case-based discussion maupun case report session. Terkait dengan metode pembelajaran, untuk kuliah terdapat 8 materi yang diberikan kepada adik dokter muda, mulai materi prinsip dasar kedokteran keluarga sampai dengan materi home visit. Materi ini semua diberikan ketika di minggu pertama 3 hari awal untuk memberikan pembekalan kepada adik-adik serta merefresh ilmu yang dulu sudah pernah didapat di tahap preklinik. Kemudian untuk bedside teaching sendiri, adik-adik DM akan ditempatkan di puskesmas sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan diatur sebelumnya, serta di sana nanti adik-adik melakukan pelayanan kepada pasien tentunya dengan pendampingan dokter preseptor. Selain bedside teaching, adik-adik terdapat metode pembelajaran belajar mandiri, yaitu melakukan tugas jaga di wahana pendidikan masing-masing sesuai jadwal, tentunya nanti di bawah pembimbingan dan pendampingan dari dokter preseptor. Untuk manajemen kasus, di sini adik-adik DM wajib melakukan pembinaan satu kasus yang diperoleh di wahana pendidikan, yang mana nanti kasus tersebut digunakan untuk menyusun laporan Family Healthcare Project. Kemudian untuk penyuluhan, di sini penyuluhannya ada 2, yaitu adik-adik melakukan home visit ke pasien, serta penyuluhan terkait membuat konten kesehatan yang nantinya harus diposting di media sosial. Kemudian untuk case report session, ini merupakan seminar presentasi di minggu terakhir, di mana perwakilan dokter muda akan dipilih secara acak untuk mempresentasikan kasus Family Healthcare Project-nya. Untuk seminar presentasi ini dihadiri oleh semua pengampu kedokteran keluarga dan dokter preseptor yang berada di wahana pendidikan. Untuk asesmennya terdapat 2 poin besar yang dinilai, yaitu berasal dari tugas maupun ujian. Dan terakhir adalah mengenai komponen evaluasi untuk kepaniteraan klinik ini yang terdiri dari 4
komponen. Yang pertama adalah komponen pembimbingan beserta laporan referat Family Healthcare Project, yaitu 20%. Kemudian penugasan telemedicine 20%. Untuk ujian FHCP maupun ujian mini CX, keduanya bobotnya adalah 30%. Berikut saya izin menampilkan cuplikan materi Family Assessment yang saya ampu dan saya ajarkan kepada adik dokter muda ketika kuliah pembekalan di minggu pertama. Singkat saya tanya ke Anda, ini terkait bentuk keluarga. Jadi ada yang menjawab tinggal dengan orang tua, ada yang menjawab tinggal sendiri, bahkan ada yang menjawab tinggal dengan teman. Menurut Anda, kepentingan di dokter kenapa kita perlu mengidentifikasi bentuk keluarga? Kaitkan dengan yang tadi saya tanyakan. Beda tidak sih tinggal sendiri dengan tinggal dengan teman, tinggal dengan orang tua, atau misalnya tinggal dengan kos, yang mungkin kosnya juga ini ya bervariasi. Bedanya apa? Yang keras ya nggak apa-apa. Kan kita diskusi ya. Saya minta partisipasi dari adik-adik. Beda orangnya dong. Beda. Kalau beda orang kenapa? Kalau beda orang kenapa nih? Bisa lebih keras sih, biar kita dengar pakai mic. Mungkin untuk orang yang tinggal sendiri itu interaksi sosialnya lebih minim dibandingkan dengan orang yang tinggal sama teman ataupun keluarga. Interaksi sosial. Oh, interaksi sosial. Interaksi sosial artinya apa sih sebenarnya? Risikonya, jadi problemnya pasti beda. Anda tinggal dengan orang tua, pasti Anda nggak bebas. Anda maunya A, orang tua maunya B dan C. Anda tinggal dengan teman juga belum tentu pasti sejalan, pasti ada perbedaan. Interaksi sosial erat kaitannya sama risiko dan problem. Nah, apa hubungannya sama dokter? Kalau Anda belajar dokter, selama ini Anda di klinis yang lain sudah belajar faktor risiko penyakit. Nah, di sini kita mengidentifikasi ada 3 faktor risiko dari sisi non klinis, ya, gitu ya. Jadi sekarang kita belajar dulu ya untuk keluarga. Yang pertama ada keluarga inti. Jelas ya, Anda semua pasti dari keluarga inti, punya orang tua, punya saudara kandung. Kemudian ada yang disebut dengan keluarga campuran. Di sini ada 2, keluarga campuran yang disebut dengan extended dan keluarga campuran yang disebut blended. Bedanya apa? Kalau extended ini adalah keluarga inti yang mana dari keluarga inti itu ada tambahan keluarga lain dari pihak suami atau istri, baik itu garis vertikal ataupun horizontal yang ikut tinggal bersama. Jadi contoh, Anda tinggal dengan orang tua Anda punya orang tua lagi, nah itu ikut tinggal, berarti itu extended. Sementara kalau blended, di situ jelas ya disebutkan bahwa terdiri dari suami, istri, ada anak kandung, ada ibu tiri, anak tiri, bapak tiri. Jadi blended deh, ada satu pasangan, entah pasangan yang sebelumnya pernah menikah atau tidak, kemudian membentuk keluarga baru. Kalau sebelumnya pasangannya sudah punya anak, berarti ada anak tiri, ya. Kalau sebelumnya belum punya anak, ya mereka memiliki anak kandung. Itu yang disebut dengan blended. Kemudian ada yang disebut dengan single parent. Jelas, kalau single parent family di sini disebutkan bahwa ini merupakan bentuk keluarga yang terdiri dari pria atau wanita. Mungkin mereka ini ya bercerai, berpisah, ditinggal mati, atau mungkin memang tidak pernah menikah sama sekali dan tinggal dengan anak-anak. Kalau di luar negeri mungkin memang umum ya punya anak tinggal sendiri
tapi tidak pernah menikah. Tapi kalau di Indonesia saya rasa masih tidak mungkin akan Anda temui. Jadi jarang sekali atau bahkan mungkin tidak ada ya single parent family yang karena tidak pernah menikah. Kebanyakan masih di Indonesia karena ditinggal mati, bercerai ya, atau mungkin yang memang ini sudah berpisah tapi yang tidak sampai cerai, ya dengan pisah rumah. Lanjut, bentuk keluarga lainnya ada yang disebut keluarga hidup bersama, commune family. Nah, commune ini terdiri dari pria, wanita, ada anak yang ikut tinggal bersama, dan mereka memiliki hak dan tanggung jawab bersama. Jadi kalau semisal Anda kos, menurut Anda termasuk commune enggak? Ya, tidak ya. Tetapi kalau Anda tinggal bersama dengan entah teman atau kerabat jauh ya, dan Anda punya pembagian peran tanggung jawab bersama, itu termasuk commune. Contohnya apa kalau commune kira-kira di Indonesia? Ada yang bisa ini dapat gambaran? Panti asuhan ya, panti asuhan, pondok pesantren itu mungkin bisa dibilang commune karena mereka punya pengurus. Jadi pengurus terus santri-santrinya biasanya punya peran, ya, punya tanggung jawab. Dan ada KKN bersama itu biasanya memang diatur. Kemudian ada yang disebut dengan keluarga tinggal bersama atau cohabitation. Kalau di Indonesia dikenal dengan kumpul kebo. Jadi ada pria wanita tinggal bersama, tapi tidak ada ikatan pernikahannya. Di luar ini umum ya, tetapi di kita tidak umum. Tetapi bukan tidak mungkin ini tidak kita temui ya, bisa jadi ada. Karena sekarang juga mulai berkembang ini apartemen itu kan privasi ya, ada kos-kosan yang kadang juga semi private, jadi kadang juga kita tidak tahu ini yang tinggal apakah istilahnya sudah menikah atau belum ya. Jadi sebenarnya bisa jadi mulai ada di Indonesia, tapi mungkin jarang ya kita temui. Kemudian lanjut, ada yang disebut dengan keluarga serial. Nah, keluarga serial ini namanya kan serial ya, artinya berseri. Harapannya kan kita tidak mau ya keluarga itu berseri. Berseri itu artinya bercerai, pernah menikah sebelumnya, punya anak dari pasangan sebelumnya, kemudian mereka menikah kembali dengan pasangan lain dan akhirnya punya keturunan baru dari pasangan barunya. Makanya disebut serial family. Nah, ini harapannya kan kita tidak mau ya serial family, tetapi ternyata memang kenyataannya ada ya. Kemudian ada yang disebut dengan keluarga gabungan atau composite. Composite ini ada dua, ada yang disebut dengan poligami, ada yang disebut dengan poliandri. Kalau poligami jelas ya di Indonesia umum, jadi satu suami memiliki beberapa istri. Kalau poliandri ini mungkin enggak umum, jadi satu istri punya beberapa suami. Di Indonesia enggak mungkin. Nah, itu saya kembalikan dulu. Jadi kalau di Indonesia enggak mungkin ya, karena norma kita mayoritas juga kebanyakan muslim, sehingga tidak mungkin menemukan ada satu istri yang memiliki beberapa suami. Tetapi di salah satu negara di sekitar ini ya, daerah Asia Selatan, itu ada satu istri yang masih ditemukan ya memiliki beberapa suami, dan ternyata suaminya itu masih satu, masih saudara, masih ada hubungan kekerabatan. Nah, ini kan enggak umum, tapi ternyata ada. Nah, ini sekarang pertanyaan ini masih keluarga jauh, iya ya, jauh. Kira-kira bentuk keluarganya apa? Serial atau blended? Yang benar blended. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.